Sore saudara, bertemu lagi di Klinik Goder. Bersama saya Dr. Iqbal Razif akan menjelaskan tentang asam urat. Bahwasanya kita di sini membahas asam urat terlebih karena terlalu sering pasien yang datang terutama untuk ke paskes ya, terutama ini ya, dan juga ke rumah sakit yang mengenai permasalahan asam urat. Di sini kita akan membahas asam urat itu apa sih sebenarnya. Di sini asam urat itu adalah kadar asam urat yang tinggi, di mana pada wanita yaitu tidak boleh melebihi 6. Kalau pada pria tidak boleh melebihi 7. Nah, karena itu yang paling diingat untuk gimana caranya agar asam urat ini lebih terkendali. Oke, kita bahas karena apa sih asam urat ini kok naik? Aslinya tuh karena pola makan dari diri kita sendiri. Gimana kita harus, saya kasih tips ya saudara-saudara ya. Di sini ada yang namanya Just Buket namanya, itu sebagai hafalan aja sih. Tapi ya semua nggak apa-apa, tergantung kembali kepada diri kita sendiri. Just Buket yaitu yang pertama jeroan. Di sini jeroan itu meningkatkan tinggi sekali untuk asam uratnya. Just Buket. Yang kedua adalah Just Buket alkohol. A-nya ini alkohol. Just. Yang ketiga adalah S, yaitu sarden. B yaitu bebek, ya kan? U-nya ini udang. K-nya ini keripik. E-nya ini adalah enting. Enting ya termasuk keripik, enting. T-nya ini adalah tempe. Yang tersering di sini sering lengah pada pasien itu cenderung ke arah biasanya kita pola makan yang tidak teratur, bukan mengandung itu semua, tapi kita membeli yang sekiranya mengandung dari diantara ini semua. Kadang bisa jadi contoh pertama adalah kita beli nasi pecel. Nasi pecel ini dalamnya ini ada kacang-kacangannya, saudara ya. Ada kacang-kacangannya. Di sana bisa meningkatkan kadar asam urat yang terlalu tinggi. Yang kedua adalah tersering pada kita membeli goreng-gorengan. Terus kita membeli ayam penyet, bebek penyet. Terkadang dicampuri sama keripik-keripiknya. Ada lagi yang sudah seperti itu ditambah lagi dengan jeroannya, lengkap sudah semua ini. Otomatis orang yang seperti itu dengan satu hari kita mengkonsumsi makan makanan yang sudah saya sebutkan tadi, diantaranya itu meningkatkan kadar asam uratnya lebih tinggi. Untuk itu kita perlu menjaga hidup sehat dengan cara berolahraga setiap hari. Ya, walaupun kita makan pasti kita tidak munafik ya untuk menghindari dari makan itu semua. Kita ya pasti kita makan dari itu, salah satu dari itu, cuman kita harus menjaga olahraga secara teratur. Kita cek kesehatan tubuh kita, cek asam urat, itu gratis semua saudara. Jadi untuk pengobatan itu adalah lini dari terakhir. Contohnya pada saat kita terkena asam urat yang tinggi adalah dengan ciri-ciri biasanya sering kakinya itu nyeret, ya kan? Ini kaki ini sudah nyeret ya susah. Kalau besok gimana ya dok ya? Saya ini mau sembuh, ya enggak bisa langsung sembuh. Harus ada tahap-tahapannya. Kadar kolesterolnya berapa? Kalau sudah 10 atau bahkan 15 itu amat sangat lama. Butuh obat-obat dengan terapi juga. Dengan ada obat asam urat dosis yang agak high. Kita berikan, kita kontrol 1 bulan kemudian. Lalu kalau membaik sudah di bawah
8 atau 7 pada laki-laki dan 6 pada perempuan. Kita olahraga teratur lagi, 1 bulan lagi kita cek lagi gimana asam urat kita. Lebih sering lagi yaitu pada pasien sering datang ke klinik-klinik itu dengan gejala jempolnya atau daerah sekitaran kaki ini bengkak, ya guys ya. Jadi bengkak di situ pada jempolnya itu bengkak, itu kita biasanya namanya tofus ya. Tapi itu semakin biasanya pada kadar asam urat 10 ke atas itu sudah bengkak. Kalau sudah mencapai 15 itu nanti dia akan merasa kesemutan, nyeri yang tak tertahankan ketika bangun tidur. Nah, lalu bangun dibuat aktivitas, nyeri juga di sana. Nah, di saat itulah pasien pasti akan datang ke kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu kolesterol yang biasa disebut dengan hiperlipidemi, di mana kadar kolesterol pada seseorang melebihi 200. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya gimana sih alurnya kok bisa terjadi kolesterol ini? Ya, kita biasanya nyebutnya kolesterol ini kenapa dok kok seperti ini, sakit semua badannya, ya gejalanya sakit semua badannya. Karena kenapa? Karena kolesterol adalah kumpulan dari kita mengkonsumsi, kembali lagi mengkonsumsi makan-makanan yang berlemak, terutama lemak tinggi. Oke, lemak tinggi kita makan, lalu lemak-lemaknya itu menyumbat di pembuluh-pembuluh darah. Pembuluh darah itu terbungkus oleh minyak-minyak itu, terbentuklah kolesterol. Akhirnya kenapa kok semua badan nyeri? Karena pembuluh darah kita tersumbat oleh kolesterol. Jadi kita terasa nggak enak badan semua. Di situ pasien pasti akan datang dengan gejala badan sakit semua. Badan sakit semua. Oke, kita cek labkan kolesterol. Di sana kolesterolnya ternyata lebih dari 200, yaitu bisa jadi 250 atau enggak 300 malah. Kalau sampai ke 300 bahkan lebih dari 300 itu gejala semuanya muncul semua. Jadi udah enggak enak semua, badan capek semua. Lalu di sana kita kolesterol itu menyumbat pada pembuluh darah. Nah, di sini kita akan memberikan edukasi kepada pasien tentang baiknya berolahraga, makan makanannya diatur, dijaga. Terutama asam urat dan kolesterol itu semua saling berhubungan. So, jadi kalau kolesterolnya tinggi, maka yang akan kita rubah, yang akan kita berikan edukasi kepada pasien terutama adalah pola makan yang pertama. Yang kedua adalah berolahraga secara teratur, tepat juga. Yang ketiga adalah pola makannya itu harus dirubah. Lalu pada akhirnya kalau sudah akan terlalu tinggi, maka kita akan berikan obat-obatan anti kolesterol. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kesimpulannya adalah kita untuk menjaga hidup sehat harus rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi, dan tidurnya juga tidak boleh begadang, harus teratur. Sekian dari saya, Klinik Goder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.